Ini kan bersih nih handscoon-nya. Anggap aja steril ya. Yaps. Steril nggak digunakan, nggak disediakan banyak soalnya jelek. Jadi nanti maksud saya kalau teman-teman ditugaskan langsung, berarti pakainya handscoon Steril. jangan pakai handscoon bersih karena kita kontak dengan cairan tubuh. Terus spekulum atau cucur bebek udah banyak nih, disesuaikan dengan ukuran vagina masing-masing pasien. Ya, kalau pasiennya nampak unyu-unyu kecil gitu ya, jangan pakai yang ini. Ada yang pasien, ada yang kecil. Ukuran kecil Gitu ya, ada ukurannya. Tapi pun terpaksa kalau ternyata ada ini ya diusahakan lah bagaimana caranya biar nggak sakit gitu ya. Saya sangat ingin sekali kalau cucur bebek. Terus ada tampon tang, ada Tampon tang. ya, dua. Terus kapas cebok untuk bersihkan di awal. Cebok. Terus brush, sikat kapas air ini yang dari tadi nggak ada. Cebok pakai apa cebok? Ada selebel ya? Ini brush, ujungnya kayak sikat kecil. Tujuannya untuk pemeriksaan di mana? Yang masuk ke dalam serviknya. Di mulut Ya. Di mulut rahim lain, ini masuk ke dalam. Kalau spatula airi ada dua. Sepatu. Jadi kita biasanya gunakan yang ini, yang bentuk lope. Nah, itu untuk keluar mulut rahim. Gitu ya. Untuk bagian ininya, lubang luar depan ini, kita pakai yang ini lope. Ya, jadi tempel yang bagian pendek, tempel ke lubang tengah, gini, terus putar 360 derajat. Gitu ya. Kalau yang beras 16 kali. Ih, susahnya nyampe. Kalau beras, kita ini pegang ini toh, masuknya ke dalam lubangnya. Gitu. Jadi diputar 360 derajat, yang beras 180 derajat. Gitu. Oke? Kalau yang ini yang bersihin. Ya. Itu kegunaannya aja deh, tiga-tiganya harus ada di sini. Terus apa lagi? Lidi-waten panjang tadi sudah, terus objek gelas sudah, tempat objek gelas berisi larutan alkohol. Harusnya bukan 90 ya, tapi 96%. Kalau di lahan ingat-ingat baik-baik. Jangan sampai kalian salah persentase alkoholnya. Ini kan tulisannya alkohol 90% kan? Iya. Enggak boleh. Kurang, harus 96% untuk kita nyimpan hasil objek gelas. Oke? Nah, kalau bisa kita pakai objek gelasnya itu 2. Karena kenapa? Satunya seringnya kita pakai untuk permukaan yang dari tadi spatula air ini, yang satunya lagi kita pakai yang dari beras. Ya, jadi 2. Bagusnya begitu kalau pap smear. Jelas sampai situ? Itunya apa namanya? Apa lagi? Apa sih tadi yang Tempat di objek gelas berita larut oksigen. bukan? Jadi larutannya bukan 90% ya, tapi 90 berapa? Itu kaca. Nah, Kaca. sudah. Setelah itu kita langsung persiapan Yang alat. Alatnya apa saja? segelas. Di sini ada Satu banyak buat ya. yang lope, satu buat yang di dalam itu. Jadi teman-teman, alkoholnya itu bisa kita rendam, bisa kita semprot. Itu ya. Jadi ada dua cara. Jadi jangan mentang-mentang kalau biasanya kita periksa di lab itu, terus orangnya nggak bawa alkohol rendam, bawanya alkohol semprot, jangan kalian protes. Jadi memang ada 2 cara, gitu ya. Jadi pertama kita pasiennya datang toh, oh ternyata pasien ini ceritanya sudah pernah melakukan pemeriksaan IVA, gitu ya. Ternyata ada ada perubahan warna setelah dilakukan pemeriksaan IVA sehingga dianjurkan untuk pap smear. Kalau tidak ada perubahan warna pada pemeriksaan IVA di bagian serviks, kita anjurkan pap smear apa enggak? Enggak ya. Kalau ada perubahan warnanya mengarah-arah ke radang, berarti kita harus melakukan lanjutannya pap smear. Nah, pasien datang ada perubahan warna pada pemeriksaan IVA sehingga kita lakukan pemeriksaan pap smear. Tapi kita harus kaji dulu tadi, betul dia ini sudah menikah, gitu ya, atau janda, terserah, pokoknya sudah pernah melakukan hubungan seksual. Terus ada keluhan keputihan yang berlebihan, gatal, dan lain sebagainya, gitu ya. Warnanya berubah dan ada bau. Berarti kita lanjutkan untuk pemeriksaan pap smear. Setelah itu pasiennya dianjurkan untuk
mempersiapkan diri, di mana dibuka pakaian bagian bawah seluruhnya, terus tidur atau duduk di meja ginekologi dengan posisi Tommy atau ngangkang ya. Setelah itu sudah kita siapkan perlak di bawahnya, lalu kita untuk jangan lupa jaga privasi, jangan kita buka-buka tirai-tirainya karena malu lah orang diperiksa bagian gini kalau bagian vaginanya masih kita buka-buka tirai, nanti ada yang lewat mampir ngintip lah, itu malu ya kan, akhirnya nggak jadi dibuka malah ditumpitin lagi pahanya seperti itu ya. Setelah itu apa lagi? Jangan lupa SOP ini saking lamanya nggak ngajarin ini. Oh ya, setelah itu kita siapkan diri kita, cuci tangan langkah. Nanti kalian besok mau cuci tangan atau mau ngomong terserah, yang penting ada suaranya ya. Sudah cuci tangan ya Bu, gitu boleh atau enggak? Saya cuci tangan dulu karena memang kebetulan kotor ya, boleh juga. Ulang untuk gespro, terutama yang tindakan. Kalau Bisa. mah ya tergantung cara teman-teman. Dikunciin. Kalau ngomongnya Kiko. sesuai ya, ulang. Nah, oke. Setelah kita pakai sarung tangan gitu kan ya, terus kita ada pasang nyalain lampu ginekologi dulu, jangan lupa. Lampu ini biasanya posisinya di belakang kita, cuman kalau ini nggak kelihatan. Jadi bagaimana biar kalian tahu juga apa yang saya lakukan ya? Pertama kita ambil untuk spekulumnya ya. Spekulum untuk cukur bebek. Cukur bebek kita masukkan pertama. Tadi di IVA dipakai gel apa enggak? Dari ujung. Harus dipakai. Kenapa? Biar mudah. Biar mudah mana? Baiknya kan. Salah. Pada saat pemeriksaan dalam tidak boleh menggunakan Turut, ya, karena kita akan mengganggu hasilnya. Tuh ya. Tuh. Jadi khusus di pamir di SOP tidak menggunakan gel. Jadi dia bilang, ya Bu biar nggak seret. Ya bagaimana? Memang begitu kondisinya. Gitu ya. Jadi tapi kita masuknya secara perlahan itu. Pegang spekulum di tangan. Pegang spekulum di tangan kanan, kiri apa kanan? Tangan kanan atau yang dominan dengan si pemeriksa. Setelah itu posisinya tertutup, bukan terbuka ya. Tolong banget jangan masukin yang posisi begini. Kalau bisa masuk, ya. Tutup, pegang yang tangan dominan seperti ini. Terus tangan, nggak bisa saja. Nanti kita praktekkan lagi ya. Tangan satunya bantu membuka, bantu bukain ya. Jangan sampai tangan kirinya. Terus bantu buka sedikit, terus masukkan. Posisinya gini ya. Masukinnya gini. Terus, tapi pelan-pelan saja. Sungguh, ini sangat ngilu. Oke ya? Terus masukin aja pelan-pelan. Jangan salah masuk ya, masuk dulu lubang vagina ya. Terus masuk, terus sampai kalau sudah rasa mentok, langsung di. Ini pentomnya ada banget ya. Kebuka semua jadinya Pak. Nah, setelah diputar kan dia udah begini posisinya kan, baru kita buka pelan-pelan juga. Tolong, ini nyilu banget karena organ di bagian dalam. Ya kita udah buka pelan begini kan, udah kelihatan ini bulatan serviks di depan, baru kita kunci. Ya, kuncinya nih ya, kunciannya. Tuh, setelah dikunci, udah nggak gerak lagi. Nah, berarti udah. Berarti kita tinggal. Ini tadi udah masuk soalnya. Nggak bisa dijepit. Nah, seperti itu. Itu ya udah kebayang ya, jepitan di mulut rahimnya. Setelah itu bulat-bulatnya dijepit. Oke? Setelah bulat-bulatnya dijepit, terus kita ngapain dulu? Observasi. Kita lihat ada banyak nggak ini sekret di dalamnya, apakah kotor banget, kita harus bersihkan atau enggak. Kalau kotor kan berarti kita harus bersihkan lah. Bersihkan ya Mbak. Bisa pakai ini, gigi ini, atau bisa pakai ini. Ya, pertama
pertama kita pakai dulu lidinya, terus kita bersihkan bagian semua organ serviknya. Terus kalau sudah bersih langsung buang ke bengkok. Kalaupun tidak ada, nanti kita pakai ini. Terus kita harusnya ini udah nggak gerak ya, tapi ini tentu jadi gerak ya. Nah, pakai tampon tang seperti ini, masukin ke sini ya. Setelah bersihin, terus buang. Ya. Ingat kalau sudah masuk ke dalam ini jangan dimasukin lagi ke set steril. Ya, taruhnya sini. Biasanya kan ada bungkusan handscool steril, taruh di atasnya. Gitu ya, tetap steril gitu. Nah, setelah itu kalau dulu ya, teorinya kita tetap pakai kogel tang. Kogel tang ini ujungnya sangat tajam. Dulu, ini kayak jarum loh ujungnya, sakit nih. Ya, dulu itu ini gambarnya ya, biar kalian Ambil jam. dulu itu dia kan aja dulu. Dulu tuh kita masukin spekulum nih, biar kita bisa dapat mulut rahim yang timbul gitu. Kita masukin ini. Iya dulu. Jadi kita masukin terus. Iya betul. Dijepit sedikit, diangkat ke atas. Satu, ini kan biar lubangnya kelihatan jelas tak? Dulu. Ya. Sekarang sudah tidak dianjurkan. Jadi bukan malah membantu, malah nambah-nambah luka. Dulu ya. Jadi ini nggak usah dipakai. Oke? Pakai aja ini untuk membersihkan bagian dalam kalau pakai asap. Sampai situ jelas? Mana tadi? Oh. Nah, kalau kalian baca SOP yang nomor 15, jepit porsio dengan kogel tang. Itu yang tadi saya. Nah, skip aja. Ya, terus pokoknya udah masuk kan kalian udah lihat nih, udah bersihkan. Jadi, nah selanjutnya ngapain? Berarti kita langsung gunakan beras. Setelah ini dulu dong, bagian luar dulu toh. Nah, setelah itu baru kita masukkan sama ya. Yang nyentuh bulat-bulatannya itu yang kecil, yang pendek. Yang di luarnya itu yang panjang. Jadi sentuh bagian lubangnya baru putar 360 derajat. Ya, masukin, saya nggak bisa melihatnya dari sini soalnya. Terus putar 360 derajat. Terus langsung kita ngambil apa? Beras. Oh, bisa dikasih mana tadi? Oh, beras. Objek gelas. Satu kali, usapan. Satu kali saja, ya. Mau satu kali ini itu satu kali di sini boleh, tapi yang penting ini yang berbeda. Kan ada dua kan, dua sisi, satu sini boleh. Gitu ya. Ini langsung buang ke bengkok dulu, terus langsung kita masukkan ke dalam alkohol. Langsung masukin ya, nggak boleh tunggu dulu. Ini berarti belum boleh masuk ke dalam alkohol. Kita semprot atau kita rendam dengan alkohol 96%. Langsung terus taruh, gitu kan? Nah, yang kedua berarti kita pakai beras. Beras masukin di lubangnya tadi dah. Diputar 180 derajat, masukin, terus di lubangnya masuk sedikit, terus putar 160 derajat, 180 derajat maksud saya. Terus ambil lagi gelasnya, apa namanya? Objek gelas, diputar juga satu. Udah. Terus ini masukkan juga ke disemprot atau direndam dalam alkohol 96 derajat. Persen kok derajat. Nah, oke. Ini langsung buang ya, karena tidak boleh digunakan kembali. Setelah itu langsung lepas kita cucur bebeknya, dibuka dulu kunciannya. Setelah ditutup dulu, setelah buka kuncian ditutup. Nah, ditutup terus terus baru buka, selesai. Ibu yang ininya tadi kemana ya? Apa? Di bengkok? Ya. Yakin? Disinfektan. Disinfektan. Jadi kurangnya di sini besok tolong sediakan satu baskom kecil dan tempat naruh ini dan ini. Ya. Karena ini kan yang kita pakai lagi. Ya. Kalau ini kan kita buang.
Jadi nggak pakai lagi harus ke desinfektan buat kita matiin kuman-kuman bakterinya. Seperti itu ya. Nah, yang ini hasil pemeriksaannya tadi langsung kita bawa ke lab patologi anatomi gitu. Biasanya kita tunggu waktunya berapa lama? 1 minggu, kurang lebih 7 hari. Menit 1 sampai 2 menit, kurang lebih 7 hari. Orang muncul itu kalau untuk palsmir. Oh iya, salah. Tadi kan kalau IVA kan cepat ya, muncul kan. Palsmir enggak ya? Palsmir bisa sampai 3 hari baru muncul di. Karena kita harus ke lab patologi anatomi. Kita nggak bisa membacanya, ya. Harus orang lab yang membaca. Tapi yang ambil sampelnya kita. Oke ya? Seperti itu. Setelah selesai, kalau ada kotor-kotor kita bersihkan dulu. Apa namanya? Kita bersihkan bagian kepala luarnya pada jalan lahir ibunya, terus sudah buang, kita bersih-bersih dan silakan ibunya untuk merapikan diri, kita cuci tangan, selesai. Palsmir hanya seperti itu saja. Oke, ada yang mau ditanyakan?